Sejumlah orang tua merasa resah dengan maraknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang diduga disebabkan oleh senyawa etilen glikol melebihi ambang batas pada obat sirop anak. Mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pasti bagi peredaran obat sirop anak di pasaran. Kasus gagal ginjal akut yang kini diderita ratusan anak di Indonesia diduga disebabkan konsumsi obat batuk dan flu sirop yang mengandung senyawa kimia etilen glikol dan dietilen glikol. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia waspada setelah adanya laporan ratusan anak menderita gagal ginjal akut. Penyebabnya diduga juga berasal dari obat batuk atau flu berbentuk sirop yang dikonsumsi oleh mereka. Tak mau kecolongan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah antisipatif dengan melarang penggunaan dua bahan berbahaya tersebut yang diduga menjadi pemicunya. BPOM menyatakan telah melakukan sampling terhadap 39 BETS dari 29 obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Hasilnya, terdapat 5 merek yang disebut memiliki kandungan kedua zat tersebut melampaui ambang batas aman. Sementara itu, warga merasa bingung ketika anaknya mengalami demam, batuk, dan pilek karena biasanya mereka memberi obat batuk sirup ketika anaknya sakit. Mengkhawatirkan ya, soalnya kita juga kan sebagai ibu rumah tangga kan bingung juga ya. Tuh kalau bolak-balik ke puskesmas kayak gimana ya? Kita kan pasti buat pertama kali tindakan pasti kan kita nyetok ke paracetamol ya seperti ya kayak gitu-gitu. Oh, yang sirup sih kebanyakan. Ya makanya sih ya gimana ya gitu maksudnya. Ya harusnya ya lebih di ini deh, harusnya ada pengawasan lagi deh dalam itu. Kok bisa gitu loh, gitu. Pengennya sih ya. Kita kan udah mengkonsumsi itu udah lama banget ya. Soalnya kita kan rata-rata kan kalau paracetamol tindakan pertama untuk yang panas. Bapil ya palingnya sirup juga. Kan lebih gampang juga buat anak ya kan. Sebenarnya obat sirup bisa diberikan kepada pasien jika dalam kondisi tertentu dan sesuai resep dokter. Untuk asas kehati-hatian, semua obat sirup itu dihentikan kecuali jika dalam kondisi tertentu di mana setelah mempertimbangkan antara risk dan benefitnya, dokter memerlukan obat sirup untuk perawatan yang sudah terbukti aman dan sudah selama ini digunakan tidak ada masalah. Dan apalagi setelah ditambah dengan self declaration atau yang kita sebut sebagai pemeriksaan mandiri yang menyatakan bahwa dari pabrik tersebut tidak mengandung etilen glikol atau dietilen glikol, ataupun kalaupun mengandung itu masih pada batas yang dapat ditoleransi sesuai dengan referensi pada saat pembuatan obat tersebut. Jadi mungkin diresepkan oleh dokter, tetapi dengan asas untuk life saving. Dan untuk hal tersebut, dokter dan apoteker memantau penggunaan dari obat tersebut pada pasien. Pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan sudah menemukan obat untuk menangani penyakit gagal ginjal akut yang dialami balita di Indonesia. Obat yang didatangkan dari Singapura tersebut telah dicoba dan diberikan kepada 10 pasien di mana hasilnya sebagian mengalami respon positif atas obat tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.